Kontak Indonesia dengan PBB. Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang DKPB tanggal 14 Agustus 1947. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN. Resolusi PBB. Pembentukan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Pembentukan Komisi Tiga Negara. DKPB menerima usul AS tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik, Committee of the Good Offices, untuk membantu penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, KTN. Keterlibatan PBB seperti pembentukan KTN dikarenakan adanya pengingkaran perjanjian Lingkar Jati, serta mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara, KTN, yang terdiri atas Richard C. Kirby, Australia, atas pilihan Indonesia, Paul van Velen, Belgia, atas pilihan Belanda, Dr. Frank Porter Graham, United States, atas pilihan Australia dan Belgia. 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militer dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden berserta tawanan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 di wilayah RI. 28 Januari, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai Republik Indonesia ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas. Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Lingkar Jati dan Reinville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah AD interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal Juli 1949. Pembentukan UNCI. Dewan Keamanan mengubah Komisi Tiga Negara menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia, Komisi PBB untuk Indonesia, dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara mayoritas. Tugas UNCI yaitu 1. Membantu melancarkan perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. 2. Mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali Indonesia. Pemberian pengakuan Belanda kepada RI menjadi penting bagi kedudukan RI. Pertama, karena pemerintah Belanda selama ini menganggap hanya menandatangani penyerahan kedaulatan tahun 1949. Kedua, pemerintah Belanda belum atau tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RI. Penandatanganan kedaulatan, penyerahan pengakuan secara tertulis dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI tetap merupakan peristiwa sejarah penting bagi RI. Pengakuan ini akan mengubah kedudukan RI sebagai suatu negara di mata Belanda. Pengakuan Belanda berbeda dengan pengakuan Mesir atau India karena diberikan negara eks-koloni.
secara implisit menunjukkan pengakuan Belanda bahwa RI memang telah berdiri sebagai negara yang berdaulat, terlepas dari ada tidaknya penyerahan kedaulatan dari Belanda sejak 17 Agustus 1945. Penandatanganan kedaulatan di Belanda. Penandatanganan naskah dan pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta Istana Kerajaan Belanda, Ratu Juliana. Pihak Belanda, Perdana Menteri Dr. Willem Deers, Menteri Seberang Lautan MR AMJA Seyssen. Pihak Indonesia, Dr. S. Muhammad Hatta dan Kiai Haji Agus Salim Subjudun. Penandatanganan kedaulatan di Indonesia. Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di Jakarta, ibu kota RIS. Pihak Indonesia, Sultan Hamengkubuwono. Pihak Belanda, Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia, MR AHJ Lovik.